Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Saidah, mahasiswa PG PAUD UHAMKA semester 3. Akan mencontohkan bagaimana kita menstimulasi motorik kasar anak, yaitu melatih keseimbangan, kelenturan, dan keseimbangan pada anak. Gunakan adalah sebuah buku dan garis lurus. Dengan cara kita mengajak anak menaruh buku di atas kepala, lalu berjalan lurus tanpa terjatuhnya buku ke bawah. Lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizka Sulaiman. Di sini saya akan melakukan kegiatan fisik motorik. Saya mendapat bagian motorik kasar. Di sini saya akan melakukan koordinasi gerakan mata, kepala, tangan, serta kaki dalam menirukan gerakan tarian atau senam. Tetapi di sini saya akan melakukan senam. Selamat menyaksikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Derat langkah, gegap gempita, ayo kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Pratiwi. Hari ini saya akan mempraktikkan tentang stimulasi perkembangan fisik motorik kasar dengan permainan lompat tali. Nah, alat dan bahannya ada di sini, ada tali, dan nanti akan dipraktekkan oleh seorang anak yang berumur 5 sampai 6 tahun. Ya. Manfaat dari permainan ini yaitu melatih motorik kasar anak dalam melompat menggunakan dua kaki. Aturan pada permainan ini, kedua sisi kanan dan sisi kiri tali akan dipegang oleh dua orang. Kemudian si anak akan melompat ketika talinya akan diputar. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan lompat tali yang akan dilakukan oleh anak umur 5 sampai 6 tahun. 2, 3. Demikian praktek stimulasi perkembangan fisik motorik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nada dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang capaian perkembangan fisik motorik anak usia 5-6 tahun sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yaitu capaian perkembangannya anak terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya. Kegiatan yang dapat dilakukan agar anak dapat terampil menggunakan tangan kanan dan kiri yaitu melalui permainan skipping atau lompat tali. Dengan menggunakan permainan skipping, maka dapat melatih anak untuk menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam melempar tali skipping secara seimbang dan secara lurus. Otomatis jika anak dapat melempar tali skipping secara lurus, anak akan dapat melompat dan bermain skipping dengan tepat tanpa takut terjatuh atau tersangkut dengan tali. Contohnya, jika anak mengayunkan secara benar dan tepat secara bersamaan tangan kanan dan kirinya, maka anak dapat melompat dengan lurus tanpa perlu khawatir tersandung tali skipping. Berbeda jika anak menggunakan tangan kanan duluan yang mengayun ke depan, otomatis tali skipping akan tersangkut di kaki anak, otomatis anak bisa terjatuh. Contoh, jika anak mengayunkan tangan kanan terlebih dahulu dan tangan kirinya tidak diayunkan, maka otomatis tali skipping ini akan tersangkut dan anak tidak dapat memainkan skipping secara benar, dan dikhawatirkan anak dapat tersandung dan terjatuh. Jadi dengan memainkan permainan skipping, maka dapat melatih anak dalam menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara terampil, dan dapat menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara seimbang. Permainan skipping bukan hanya bermanfaat untuk keterampilan tangan kanan dan tangan kiri anak saja, tetapi juga dapat melatih keseimbangan anak dalam melompat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfatun Mahmudah. Saya akan menjelaskan tentang stimulasi perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan kebersihan diri. Nah, dalam kegiatan kebersihan diri ini di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, mengajarkan anak kebersihan sejak awal, maka anak akan terbiasa untuk hidup sehat
dan kesehatan yang lebih terjaga saat dewasa kelak. Kegiatan kebersihan diri apa sih yang mengandung unsur untuk meningkatkan atau melatih motorik kasar anak? Nah, saya akan mengambil contoh mandi. Saat anak berusia 5-6 tahun merupakan waktu untuk anak belajar mandi sendiri. Jadi, kegiatan mandi memiliki banyak gerakan untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar anak. Di antaranya yaitu ketika anak mengangkat gayung berisi air untuk membilas tubuhnya. Nah, mengapa mengangkat gayung yang berisi air dikatakan sebagai stimulasi untuk menambah motorik kasar anak? Karena terlibatnya anggota gerak yaitu tangan. Maka dari itu mengangkat gayung yang berisi air ini dapat dikatakan sebagai stimulasi untuk motorik kasar anak. Baik, ini adalah contoh untuk pengembangan motorik kasar anak, yaitu melalui mengangkat gayung berisi air. Nah, stimulasi apa sih yang dapat kita berikan agar anak semangat untuk mandi sendiri? Nah, yang pertama itu siapkan peralatan mandi yang disukai oleh anak. Dengan cara ajaklah anak untuk berbelanja perlengkapan mandi. Biarkan mereka memilih sabun, sampo, sikat gigi, odol yang mereka sukai agar mereka lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan mandi sendiri. Selanjutnya ada gerakan menggosok badan. Ketika anak menggosok badan, ia menggunakan otot tangannya untuk membersihkan badannya. Maka dari itu, bisa dikatakan menggosok badan adalah gerakan stimulasi untuk motorik kasar anak. Adapun stimulasi yang dapat kita ajarkan kepada anak yaitu untuk menggosok badannya sendiri. Dengan cara apa? Agar anak semangat. Dengan cara belikanlah anak penggosok punggung yang lembut agar anak lebih tertarik untuk melakukannya secara mandiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja sih yang dapat menstimulasi perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tentang tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu pada poin ketiga melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Nah, di sini saya akan membuat dua kegiatan dengan dua media yang berbeda. Yang pertama itu dari bahan daur ulang, yaitu karet gelang dan botol plastik. Nah, yang kedua itu bahan alam, yaitu saya menggunakan pasir. Nah, silahkan simak kegiatan berikut. Untuk kegiatan yang pertama, alat dan bahannya yaitu botol plastik, lalu karet gelang. Kemudian masukkan karet gelang ke dalam botol plastik. Lakukan secara berulang-ulang. Untuk kegiatan yang kedua, alat dan bahannya yaitu pasir dan alat pencetak. Di sini, anak bisa memindahkan pasir ke dalam wadah. Lalu, dia pindahkan kembali ke wadah lainnya. Atau,
Anak bisa mencetak dengan menggunakan pasir. Pertama, beri pasir dengan air terlebih dahulu supaya bisa dicetak. Pada kegiatan pertama yaitu menggunakan bahan daur ulang, karet gelang dan botol. Nah, di sini anak akan mengeksplorasi nih benda-benda apa aja sih yang ada di rumah di sekitar dia yang bisa dijadikan sebuah kegiatan yang dapat mensimulasi motorik anak. Nah, ketika anak berusaha untuk memasukkan karet gelang, maka dia akan mengumpulkan kekuatan di jari-jarinya untuk merenggangkan karetnya ini agar masuk ke dalam botol, sehingga kegiatan ini dapat menstimulasi motorik halus anak. Nah, untuk kegiatan kedua ini saya menggunakan media bahan alam, yaitu anak bisa mengeksplorasi alam sekitarnya atau lingkungan sekitarnya, sehingga anak seperti bisa mengenal berbagai macam pohon, kemudian warna-warna daun, bunga, biji-bijian, yang kemudian seperti media yang saya gunakan yaitu pasir. Nah, ketika anak melakukan aktivitas ini, ketika anak mengambil pasir untuk dipindahkan ke wadahnya, maka dia akan menggunakan tangan dan menggunakan jari-jarinya untuk mengambil pasir tersebut agar dapat memindahkannya dari wadah satu ke wadah lainnya. Nah, kegiatan lainnya yaitu mencetak menggunakan pasir. Nah, ketika anak mengambil pasir, lalu dia akan memadat-madatkan atau memadat-madatkan dan menekan supaya pasir tersebut dapat terbentuk sesuai dengan alat cetaknya. Nah, kegiatan ini juga dapat mengajarkan kepada anak untuk mencintai dan menjaga alamnya atau lingkungan sekitarnya, dan juga dapat meningkatkan kreativitas anak ketika anak tersebut itu mencetak sebuah pasir atau bermain dengan pasir. Misal dengan pasir dia bisa menulis sesuatu atau mencetak atau membuat sesuatu. Nah, di situ akan meningkatkan kreativitas anak. Nah, itulah dua kegiatan yang dapat mensimulasi perkembangan motorik halus anak sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tentang tingkat pencapaian perkembangan anak. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asilia Medina Permadi akan menjelaskan tentang pencapaian perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun tentang lingkup perkembangan motorik halus anak, salah satunya anak sudah mampu menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Pada umumnya, anak usia dini sudah dikenalkan dengan orang tuanya tentang alat makan dan alat tulis. Bahkan sudah diajarkan juga bagaimana cara memegangnya dengan baik. Tetapi, anak usia dini masih belum bisa memegang alat makan dan alat tulis tersebut dengan sempurna, dikarenakan perkembangannya yang belum matang. Maka, anak harus diberikan banyak stimulus dari orang tua maupun guru. Saat pertama kali dikenalkan dengan alat makan dan alat tulis, anak biasanya refleks menggenggam alat tersebut seperti ini. Mereka belum bisa memegang dengan sempurna dikarenakan perkembangannya belum matang. Sejak kecil, anak harus dikenalkan dengan alat makan dan alat tulis, serta diberitahu juga apa fungsi dari kedua alat tersebut. Anak usia dini harus diberikan stimulasi untuk melatih motorik halusnya guna menguatkan jari-jari tangannya. Stimulasi yang dapat diberikan adalah
dengan mengajak anak untuk mewarnai sebuah gambar atau mengajarkan cara menulis. Untuk memegang alat makan, dapat mengajak anak untuk makan bersama dan mengajarkan juga bagaimana cara memegang alat makan tersebut dengan baik dan benar. Meskipun belum dapat memegang alat makan dan alat tulis dengan sempurna, anak harus terus diberi stimulasi yang benar dan tepat serta terus dilatih. Maka dengan itu, anak mampu memegang alat makan dan alat tulis dengan baik. Saya Asradatul Aisi. Saya akan mempraktekkan stimulasi motorik halus usia 5-6 tahun. Alat tambahannya yaitu kertas yang sudah dijadikan pola sama gunting. Stimulasi ini melatih konsentrasi dan membentuk kesadaran, melatih kepercayaan diri, merangsang koordinasi tangan, mata si anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Poturnada dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang capaian perkembangan fisik motorik halus anak pada usia 5-6 tahun sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yaitu capaian perkembangan motorik halus anak pada usia 5-6 tahun adalah menempel secara tepat. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi anak agar dapat menempel secara tepat yaitu dengan menggunakan gambar bangun datar atau bangun ruang yang diberi warna seperti ini,
ada layang-layang, ada segitiga, lalu ada persegi panjang, dan ada lingkaran. Anak harus mengambil stiker tersebut sendiri, lalu anak akan menempelkan stiker bangun datar ini sesuai dengan gambar yang ada di aturannya. Jadi anak akan mengambil tempelan stiker seperti ini sendiri, lalu harus tepat mencari gambar yang sesuai dengan stiker tersebut. Misalnya persegi panjang ada di sebelah sini, anak harus menempel persegi panjang tepat di gambarnya yang sesuai. Selanjutnya ada lingkaran. Anak juga harus menempel sesuai dengan gambar lingkaran tersebut secara tepat. Dan selanjutnya ada segitiga. Anak juga harus menempel secara tepat. Dan yang terakhir ada layang-layang. Anak juga harus menempelnya secara tepat. Kegiatan ini dapat melatih anak agar mereka bisa menempel secara tepat, dan juga mereka dapat mengenal macam-macam dari bangun datar dan bangun ruang. Dan juga anak bisa mempelajari tentang warna, mencocokkan warna dari bentuk bangun datar tersebut. Sekian, terima kasih. Halo, aku Rafika. Di sini aku akan mencontohkan motorik halus poin ke-5, yaitu mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Di sini kita ada 2 bahan, yaitu pertama krayon, yang kedua yaitu tentunya gambar. Dan nanti kita akan menggambar dengan imajinasi Rafika sendiri dengan warna-warna Rafika sendiri. Oke, sekarang kita mulai. Selesai wajahnya sih, tapi tidak terlihat jelas ya, karena ya warna ini. Kelihatan nggak sih? Sekarang lihat